Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catering. Di video kali ini saya akan memberikan resep yang sangat simpel namun sangat berguna banget dikala kita sedang puasa. Nah, resep ini adalah resep membuat kolak. Kelebihannya di sini, resep ini udah saya uji coba dan rasanya itu enak, sedap, mantep. Jadi nggak perlu diicipin lagi karena ini sering jadiin buat resep di dagangan saya kalau ada pesanan takjil. Oke, bagi kalian yang ingin tahu dan bagaimana cara membuat kolak ala Ciwi Catering, ikutin videonya sampai selesai ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu karena di channel ini menyajikan masakan-masakan yang udah diuji coba di dapur Ciwi Catering. Yang pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ini saya menggunakan pisang raja. Jadi pilihlah pisang raja yang sudah tua dan manis ya supaya tidak sepet. Kemudian kita potong-potong, kita boleh potong bundar atau melancip atau serong seperti ini, sesuai selera aja. Kemudian ini ada kolang-kaling, karena saya spesial membuat kolak pisang, jadi saya hanya menggunakan pisang. Tapi boleh juga loh teman-teman kalau mau ditambahin dengan ubi atau dengan tape, karena itu akan menambah varian rasa dan tapenya itu juga rasanya juga akan manis legit gitu ya. Tapi karena ini tadi saya kesorean, saya tidak menggunakan tape. Nah, kelebihan menggunakan tape itu bisa pengganti santannya. Jadi kalau misalkan santannya kurang, kita kasih tape, jadi kuahnya itu nanti bisa kental, nggak bening gitu ya, dan rasanya juga lebih mantap. Oke, itu adalah tadi aneka tips membuat kolak supaya lebih enak. Kemudian lanjut lagi untuk bahan-bahannya perlu kita siapin. Ini ada pandan. Saya akan menggunakan pandan beberapa lembar ya. Kemudian santan kental. Santan kentalnya ini saya menggunakan 1000 ml. Nah, untuk takaran dan resep komplitnya seperti biasa saya tuliskan di description box di bawah video. Kemudian untuk aroma yang lebih menggugah selera kita perlu vanili. Nah, ini vanili saya menggunakan 1 sachet aja. Nah, untuk pemanisnya saya menggunakan gula merah atau gula aren ya. Pilihlah gula aren yang bagus supaya rasanya juga wangi. Jangan yang kan ada tuh gula merahnya yang nggak super gitu. Jadi kita pilih yang super supaya aromanya juga harum. Selain gula merah juga kita akan memakai gula pasir, tapi kadarnya cuma sedikit aja. Oke, kita masukkan dulu semua bahan-bahannya, gula merah, kolang-kaling, pandan, dan jangan lupa tambahkan sedikit garam supaya rasanya itu menggigit ya. Untuk 1 liter santan kental, dan ini tadi saya pakai 3 sisir pisang, itu saya menggunakan air sekitar 5000. Jadi kalau ditulis dalam liter adalah 5 liter. Oke, kita rebus dulu dengan air biasa ya supaya pisangnya itu mateng dan aromanya itu juga meresap di airnya. Jadi kita didihkan dulu sebelum nanti santan kentalnya masuk. Ini adalah buih dari pisangnya ya, jadi bukan dari santannya. Jadi kita masukkan santannya itu nanti kalau sudah mendidih. Tapi sebelumnya kita cicip dulu deh, kita cicip dulu rasanya apakah sudah sesuai selera atau belum. Kalau belum, kita tambahkan gula pasir. Nah, gula pasirnya ini saya pakai 1 liternya itu 25 gram aja. Dan ini sudah sesuai selera, jadi manisnya pas, tapi ada juga tergantung gula merahnya ya. Gula merahnya itu kadang ada yang manis, ada yang enggak, jadi tergantung dari pembelian gula merahnya kita. Oke, selanjutnya kalau sudah mendidih ya, kita masukkan santan kentalnya, kita aduk sekali mendidih aja. Nah, santan kentalnya ini juga bisa kita proses dari air matang supayanya juga nggak terlalu mentah gitu ya, atau dari air panas, dari air hangat gitu. Dan sebaiknya apabila santannya udah matang, sesekali kita aduk seperti ini ya, supaya santannya juga nggak pecah. Dan cara ngaduknya juga jangan terlalu diaduk banget, nanti isiannya pada udah hancur, nanti malah nggak bagus penampakannya.
Setelah diaduk, kita biarkan dulu supaya kita tahu apakah sudah mendidih atau belum. Kalau sudah mendidih seperti ini, sebaiknya kita matikan apinya. Kemudian kita masukkan vanilinya. Vanili itu dimasukkan ketika kompornya udah mati ya, sehingga aromanya tidak menguap hilang. Setelah vanilinya masuk, kita aduk beberapa kali gitu, kita aduk supaya rata. Lalu nanti kita ambil ampasnya, lalu kita bagi di cup-cup gitu biar sama rata. Nah ini dia, ini saya mulai membagi ampasnya. Saya ini berupa pisang ya, karena pisang raja itu kan mahal. Paling ini satu bijinya itu dipotong bisa jadi 5 bagian. Nah ini saya pakai 5 potongan ya. Kemudian untuk kolang-kalingnya bisa dikasih 1 atau 2 biji, tergantung nanti harga jualnya. Nah kebetulan untuk kolak ini saya jual dengan harga Rp7.000. So masih ada untungnya ya. Dengan estimasi harga pisang satu bijinya itu Rp1.000. Dan ditambah dengan santan, kolang-kaling, gelas cup, tenaga itu boleh dijual dengan harga Rp7.000. Nah setelah kita tuangkan airnya jadi agak penuh gitu, nanti akan kita sealer. Kalau di sealer itu lebih aman, nggak takut tumpah, apalagi kalau pesanannya banyak untuk buka puasa, mungkin untuk dibagi ke panti atau acara atau event tertentu gitu ya. Jadi kita tidak takut tumpah. Tapi misalkan teman-teman belum punya sealer, boleh juga sih pakai tutupnya biasa itu, tapi harus namanya dimasukkan ke plastik kecil supaya dia lebih rapet, nggak tumpah. Karena pengalaman saya kalau tidak di plastik dia akan tumpah, malah sampai tujuan itu habis kuahnya. Nah ini saya menggunakan cup ukuran 14 oz, itu kalau dikasih air itu sekitar 300 ml. Jadi kalau untuk bisnis atau usaha gitu ya, misalkan ada pesanan 20 cup ya, 20 cup kolak pisang dengan menggunakan gelas 14 oz, maka 300 ml dikali dengan 20 gelas itu hasilnya mencapai 6000 ml. Jadi kita membutuhkan 6 liter. So, manajemen waktu bahan itu sangat penting kalau kita memiliki usaha supaya pesanan itu tidak terlambat diambil customer atau dikirimkan. Oke, semoga bermanfaat ya video kali ini, walaupun sekedar simple, tapi saya rasa ini akan membantu kalian karena menurut saya ini adalah ilmu yang diambil atau didapat dari pengalaman pribadi saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan semoga bermanfaat ya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.